Selamat datang di Dava Novel Channel. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Bab 33. Memberi kecantikan jepit rambut. 150.000. 200.000. Wang Yu tidak memanggil 155,000, tapi Mark segera menambahkan 50,000 lagi. 2. Wang Yu ingin menawar lagi. 250.000. Kepura-puraan samar Mark terdengar lagi, dan tamparan lain ditampar di wajah Wang Yu. 300.000. Saat Wang Yu masih bingung, Mark minum lagi. Kali ini dia bahkan tidak punya kesempatan untuk membuka mulut Wang Yu. Dia menyapu penonton dengan momentum yang tak terkalahkan, mengejutkan penonton dengan satu kata. Ini sungguh istimewa, keheningan yang mematikan, seluruh penonton terdiam. Fik. Siapa sangka pria bertopeng ini anus seperti itu? Saya menawar untuk diri saya sendiri. Bahkan juru lelang diam-diam mengatakan hal terkutuk di hati saya. Umumnya dalam hal ini, penawar bukanlah orang bodoh yang besar, yaitu orang kaya. Yang pertama benar. Bodoh, yang terakhir ini sangat kaya. Lagi pula, di mata orang kaya sejati, puluhan ribu kentut. Buang dan buang. Di bawah kenaikan harga Mark yang terus-menerus, wajah lama Wang Yu tampaknya Mark telah terpana, dan pada akhirnya mereda dan tidak terus bertarung. Kian-kian, nilai sebenarnya dari jepit rambut giok ini bernilai puluhan ribu. Jika si idiot ini menginginkannya, berikan padanya. Wang Yu mengatakan ini, tapi wajahnya sangat jelek. Bukankah aku? Orang-orang menginginkan hosta ini. Lin Qian menempel padanya dan tidak melepaskannya. Patuh, berikan dia. Suami membawamu lebih baik. Wang Yuqiang menahan amarahnya dan menghibur. Pada akhirnya, Lin Qian harus mengangguk dengan enggan, itu saja, Anda ingin membelikan saya lebih baik. Jadi, Lin Qian akan memberikan jepit rambut itu ke pria bertopeng di belakangnya. Namun, pria bertopeng itu menggelengkan kepalanya, perhiasan yang mulia, layak untuk wanita yang mulia. Tolong berikan jepit rambut ini kepada wanita cantik dengan gaun ungu di sebelahmu. Di seluruh lantai lelang, hanya ada wanita cantik ini, dengan aksesori mulia ini. Suara yang agak serak menggema di seluruh aula. Dalam sekejap, seluruh museum lanskap terdiam. Dan Helen Qiu bahkan lebih lamban untuk sesaat, tertegun di tempat yang sama, alis dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya yang luar biasa. Warna, kirim, untukku. Ketika Lin Qian mendengar ini, dia disambar petir, dan matanya melebar. Kirim. Berikan padanya. Apakah ada kesalahan? Suaminya hanya sia-sia. Apa dia mulia? Jika saya tidak mulia, mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya? Lin Qian menggenggam kotak jepit rambut dengan erat lagi, tapi kali ini dia tidak melepaskannya. Juru lelang tidak tahan lagi, dan mendesak dari samping, wanita ini, jepit rambut ini bukan lagi milikmu. Tolong berikan kepada wanita bangsawan di sebelah Anda seperti yang dikatakan pria itu. Namun, apa yang dikatakan juru lelang, Lin Qian tidak melepaskan hidup dan mati. Dia selalu enggan memberikan jepit rambut itu kepada Helen Qiu. Pada akhirnya, juru lelang berjalan dan mengambil jepit rambut dari lengannya dan menyerahkannya kepada Qiu. Di tangan Helen, Nyonya rumah mempersembahkan wanita cantik, dan pedang cocok dengan pahlawan. Wanita bangsawan ini, terimalah hadiah pria itu untukmu. Seperti yang dikatakan pria itu, satu-satunya wanita yang hadir adalah Anda, dengan jepit rambut yang mulia ini. Suara tajam juru lelang bergema, dan lampu sorot warna-warni berlalu. Pada saat ini, Helen Qiu sedang duduk di bawah sorotan, yang tidak diragukan lagi adalah wanita yang tak terhitung jumlahnya dan iri. Tapi Lin Qian di samping hampir gila.
Sedetik dia masih pamer seperti Helen Kyu bahwa hanya dia yang memenuhi syarat untuk memiliki hosta ini, tetapi detik berikutnya, hosta kerajaan ini sudah dikenakan di tubuh Helen Kyu. Realitas di depannya tidak diragukan lagi seperti itu. Tamparan itu mengenai wajahnya, tapi itu panas dan menyakitkan. Wow, aku iri pada nona muda itu. Bu, aku juga akan secantik wanita muda itu di masa depan, seperti seorang bintang. Pada saat ini, semua orang di aula tidak diragukan lagi menantikannya. Bagi wanita berbaju ungu, di bawah sorotan warna-warni, gadis cantik itu begitu mempesona dan mempesona saat ini. Itu menarik kecemburuan banyak wanita dan membuat banyak pria mengaguminya. Bab 34. Tentu saja, yang mereka kagumi bukanlah 300,000 hosta di tangan Helen Kyu, tapi pemandangannya, kecemerlangannya yang mempesona. Wanita mana yang tidak ingin mendengar penghargaan orang lain? Wanita mana yang tidak ingin menjadi selebriti dan menarik perhatian semua orang? Wanita mana yang tidak ingin menjadi focal point dan bersinar? Namun, dengan begitu banyak orang yang hadir, hanya Helen Kyu yang berhasil melakukannya. Marhao melempar 10.000 emas dan nyonya rumah memberi wanita cantik itu tidak diragukan lagi membuat Helen Kyu menjadi fokus perhatian dalam sekejap. Tapi Helen Kyu sudah lesu, matanya penuh panik, semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Sedetik yang lalu, karena sarkasme Lin Qian, dia meringkuk di sudutnya seperti Cinderella dengan inferioritas, merasa bahwa dia sangat biasa dan tidak penting dalam lingkaran ini. Namun, Helen Kyu tidak menyangka bahwa di detik berikutnya, dia akan langsung menjadi fokus penonton, membuat semua orang iri. Merasakan tatapan terkejut dan membuat iri, untuk sesaat, Helen Kyu juga sedikit gembira. Perasaan yang membuat iri saat berdiri dalam sorotan di pelelangan benar-benar nyaman, memabukkan, dan hilang. Dia sekarang akhirnya mengerti kenapa orang-orang sekian tahun mau maju, mau di atas 10.000 orang, ternyata perasaan berdiri di tempat tinggi itu sungguh indah. Pada saat ini, Helen Kyu hampir menangis, betapa dia berharap semua kecantikannya malam ini diberikan kepadanya oleh pria bernama Mark. Dengan cara ini, dia bisa menikmati kemuliaan ini dengan ketenangan pikiran. Dia adalah wanitanya, dan dia memiliki hak untuk memerintah dunia bersamanya dan menikmati kemuliaan tanpa akhir. Namun, pada akhirnya, Helen Kyu menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Dia sangat jelas bahwa kemuliaan ini bukan miliknya. Dia telah memutuskan bahwa setelah pelelangan selesai, dia secara pribadi akan mengembalikan barang itu ke pria misterius itu. Setiap orang memiliki kesombongan, dan Helen Kyu tidak terkecuali. Namun, tidak seperti banyak wanita, dia memiliki ketekunan dan keuntungannya sendiri. Hah, bukankah itu hanya hosta yang rusak? Puas Anda, barang rusak puluhan ribu dolar menangkap hati Anda benar-benar rendah hati. Coba lihat, nanti suami saya foto. Oke, berikan padaku. Betapa bangganya kamu saat itu. Lin Qian memandang Helen Kyu di sampingnya dengan dingin, memasang ekspresi yang tidak biasa, tetapi dia tidak diragukan lagi marah. Sepasang mata hampir menyemburkan api. Hosta itu diambil dari tangannya oleh juru lelang dan diserahkan kepada Helen Kyu di depan umum. Adegan ini tidak diragukan lagi membuat Lin Qian kehilangan muka. Sekarang banyak orang di sekitarnya menatapnya dengan jijik dan cibiran. Suamiku, aku tidak peduli. Anda harus menemukan tempat ini untuk orang lain. Aku malu sekarang. Lin Qian menjerat tubuh Wang Yu seperti gurita, tapi Wang Yu tidak tahan bertindak seperti bayi. Berhenti, meremas telapak pantat Lin Qian secara diam-diam, lalu berkata, "Jangan khawatir, sayang. Itu hanya hosta yang rusak, puluhan ribu keping. Bagaimana Anda bisa layak mendapatkan status Anda? Suami akan memberikan yang terbaik." "Wow, suami,
kamu baik sekali, aku mencintaimu sampai mati. Lin Qian segera mencium pipi Wang Yu dengan penuh semangat, lalu mengangkat dagunya dan menatap Helen Qiu di sampingnya dengan penuh kemenangan. Sepertinya Helen Qiu pamer lagi, setelah mendengarnya, suami saya ingin membeli yang lebih baik. Helen Qiu mengabaikannya, tetapi Lin Qian duduk kembali dan berkata sambil tersenyum, Helen, karena kamu sangat menyukai jepit rambut itu, maka aku akan membiarkannya pergi kepadamu. Hanya puluhan ribu perhiasan, keluargaku banyak, lumayan yang satu ini. Jika Anda suka, saya bisa memberikan satu sama lain. Namun, Helen, sejujurnya, menjadi saudara perempuan sungguh membuatmu sedih. Anda mengatakan Anda adalah bagian dari Universitas Noirford kami saat itu. Bunga sekolah pertama, bagaimana Anda jatuh ke dalam situasi ini sekarang? Kecuali sepotong pakaian itu, tidak ada yang berharga di tubuhnya. Satu-satunya jepit rambut yang bernilai puluhan ribu dolar adalah untuk amal oleh orang asing. Anda harus pergi ke grup dengan sekelompok orang. Orang-orang di bawah menekan bas. Oh, Nona, sekali kau menikah dengan orang yang salah, seluruh hidupmu akan sia-sia. Sejujurnya, sangat menyakitkan menjadi seorang saudara perempuan. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Jika laki-laki Anda datang mengunjungi gerbang di masa depan, saya akan meminta suami saya untuk menambahkan beberapa ratus dolar kepada suami Anda setiap bulan. Lin Qian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, menunjukkan perhatian pada Helen Qiu. Mark di belakang mendengarkan, giginya menggelitik karena marah. Wanita bau ini pasti sengaja, dengan sengaja mempermalukan Mu Cheng. Sungguh tidak ada seorang pun di Helen saya yang manja, bukan? Mark mengepalkan telapak tangannya karena marah. Bab 35 disengaja sekali. Istrinya sangat dipermalukan oleh orang lain, bahkan seorang pria pun tidak tahan, dan Mark tidak terkecuali. Saat ini, pelelangan akan berlanjut, dan harga lot berikutnya pasti akan menjadi lebih mahal. Pameran selanjutnya, tuan-tuan yang hadir mungkin tidak berani untuk tertarik. Tapi nyonya dan nyonya, itu pasti akan dipindahkan. Ya, item lelang kami berikutnya adalah seorang wanita. Kami menganggap mereka hidup, sepatu hak tinggi. Suara keras juru lelang perlahan terdengar, tetapi ketika dia mendengar ini, banyak pria masih menggelengkan kepala dan tersenyum. Yang jelas, dia hanya mengira juru lelang sedang bermain misteri untuk membangkitkan suasana, hanya omong kosong belaka. Juru lelang sepertinya telah mengantisipasi reaksi semua orang, dan masih berkata sambil tersenyum, "Tuan-tuan, tolong jangan tertawa. Sama seperti kami, para wanita, tidak memahami dedikasi pria Anda pada mobil, Anda juga tidak mengerti hotspot wanita kami untuk sepatu hak tinggi. Mungkin kamu tidak pernah tahu apa arti sepatu hak tinggi bagi wanita dengan selera elegan. Sepasang sepatu cantik sama pentingnya dengan sepasang sepatu hak tinggi yang cantik. Dan pasangan di tangan saya ini juga dikenal sebagai Ratu Mulia, dengan sepatu hak tinggi. Sepatu atas Prancis Christian Louboutin, juga dikenal sebagai sol merah. Kamu tidak akan pernah tahu betapa menawannya seorang wanita bersol merah. Sol merah seperti lipstik pada sepatu, orang ingin berciuman tanpa disadari, ditambah dengan jari-jari kaki yang terbuka, yang seksi dan menawan itu di luar kata-kata. Tahukah Anda tentang bola bertahun-tahun yang lalu? Pada pesta perdana pemilihan kembali Presiden Obama, Michelle, ibu negara Amerika Serikat, menggunakan sepatu hak tinggi berwarna merah dengan gaun merah. Meskipun tatapan percaya dirinya tidak dapat dikatakan untuk menaklukkan dunia, setidaknya dia telah menaklukkannya. Orang terkuat di dunia. Kaki telanjang dan ramping menyimpulkan keanggunan dari ketinggian. Ini adalah godaan yang tidak bisa ditolak seorang wanita dalam hidupnya. Seperti yang diharapkan dari juru lelang terkenal dari rumah lelang teratas,
ucapannya tidak diragukan lagi benar-benar menarik hati para wanita di antara penonton. Suamiku, aku mau, belikan untukku. Sepatu hak tinggi sangat penting bagi kami, wanita seperti kehidupan. Penonton sudah penuh dengan kebisingan. Hampir semua wanita bersikap genit pada pria mereka. Secara alami, Lin Qian tidak bisa duduk diam, dan bertingkah seperti bayi di depan berbagai godaan Wang Yu, jadi Wang Yu harus memotret sepatu hak tingginya. Jika kamu tidak membelinya untukku, kamu tidak ingin menyentuhku selama sisa hidupmu. Lin Qian mengancam dengan amarah, apalagi yang bisa dilakukan Wang Yu, demi kehidupan seksualnya sendiri, dia harus berkompromi. Sayangku, jangan khawatir. Suamiku akan mengambil hak tinggi ini untukmu dengan segala cara. Pada saat ini, Helen Qiu memandangi sepatu hak tinggi sol merah menawan yang memancarkan kilauan mulia di stan, dan matanya yang indah penuh. Ada cahaya yang menawan. Ya, seperti yang dikatakan juru lelang, kaki telanjang dan kapulaga merah menafsirkan keanggunan yang tertinggi. Tidak ada wanita yang bisa menahan godaan ini. Untuk pertama kalinya, Helen Qiu dipindahkan. Dia mengangkat telepon dan memeriksa saldo akunnya. Dia memutuskan bahwa dia akan disengaja sekali. Hanya sekali. Helen Qiu bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia telah membuat tekad yang sangat besar. Oke, pelelangan dimulai di sini. Harga mulai, apa? Lebih dari 520.000. Saya bisa menyingkirkan 5. Mendengar harga awal, banyak wajah pria berubah menjadi hijau. Bagaimanapun, Wrelville adalah kota 4 tingkat, dan tidak banyak orang yang mau membeli sepasang sepatu dengan harga lebih dari $500.000. Adapun Helen Qiu, setelah mendengar harganya, wajahnya yang cantik menjadi putih, dan dia diam-diam mematikan telepon, merasa sedih dan lemah di hatinya. Helen, kenapa kamu menutup telepon lagi? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin disengaja lagi? Kenapa kamu membelinya lagi? Lin Qian sepertinya memperhatikan Helen Qiu, diam-diam mencibir, tetapi dia merasa dalam hati sangat bangga karena dia memandang Helen Qiu dengan jijik. Seorang wanita miskin yang tidak punya uang untuk berpartisipasi dalam pesta kelas atas semacam ini hanya mengambil penghinaannya sendiri. Bab 36 Sepatu Ratu. Tidak, aku punya banyak sepatu hak tinggi di rumah, tidak lebih. Helen Qiu menjawab sambil tersenyum, tetapi kata-katanya sangat sederhana. Sungguh, kurasa sepatu di rumahmu tidak sebagus bagian dari sol merah. Lin Qian mendengus jijik, alisnya penuh keunggulan. Helen Qiu, betapa cantiknya Anda di sekolah saat itu. Sekarang saya tidak diinjak oleh Lin Qian. Untuk disalahkan, menyalahkan Anda karena menikahi orang yang salah dan menemukan pemborosan. Lin Qian mengangkat dagunya tinggi-tinggi, dari awal sampai akhir, dia memasang ekspresi tingkat tinggi di depan Helen Qiu, dan dia selalu menganggap dirinya sebagai orang kelas atas. Tentu meremehkan orang biasa seperti Helen Qiu. 530,000. Segera, orang-orang di aula mulai menawar. 540,000. Penawaran itu terdengar satu demi satu, dan harga dari sepasang sepatu hak tinggi itu secara bertahap meningkat. Namun, sebagian besar penawar adalah pria dan wanita muda, yang sebagian besar adalah pria yang ingin menyenangkan pacar mereka. Yang lebih tua tidak diragukan lagi lebih matang dan stabil, tetapi jarang menawar. Kalaupun ada, setelah 1 atau 2 harga ditawarkan, harganya sudah melebihi ekspektasi psikologis, sehingga mereka berhenti mengejar pelelangan. Oleh karena itu, setelah beberapa waktu penawaran, hanya 2 suara yang tersisa di aula saat ini. Salah satunya adalah suami Lin Qian, Wang Yu. Wang Yu ini juga berusaha keras untuk menemukan wajah istrinya.
Setelah harganya naik menjadi 600,000, dia masih mengatupkan giginya. 65.000. Wang Yu menawar dengan plakat. Penawar lainnya juga pasangan, tetapi pria itu jelas tidak terlalu antusias. Sayangku, kenapa kamu tidak mengejarnya? Sekarang premi terlalu banyak, bahkan jika Anda membelinya, itu adalah kehilangan uang. Jika ayah saya membeli sepasang sepatu hak tinggi jika dia tahu bahwa saya lebih dari 600,000 dolar, saya akan dipukuli sampai mati. Pria ini berbeda dari Wang Yu. Wang Yu sekarang dianggap sebagai karir yang sukses dan ekonominya sudah mandiri. Dan dia adalah generasi kedua yang kaya, ayahnya menghabiskan semua uangnya, tentu saja. Dia memiliki hati nurani yang bersalah, dan sekarang dia hampir memohon belas kasihan kepada pacarnya. Aku tidak peduli, mereka menginginkannya, aku ingin sepasang sepatu hak tinggi. Di sampingnya, wanita dengan riasan tebal yang terbuka bertingkah seperti bayi. Pria itu tidak bisa menahannya. Dia mengertakkan gigi dan menawar lagi, 600-100 ribu. Siapapun yang menaikkan harga, sepatu hak tinggi dengan sol merah ini miliknya. Tuan muda ini tidak akan bersamanya lagi. Pernyataan generasi kedua yang kaya dengan jelas ditujukan kepada Wang Yu, dan strategi mundur untuk kemajuan ini juga sangat cerdas. Jika itu orang lain, diperkirakan dia tidak akan dirampok. Tapi Wang Yu pasti akan menang, dan masih dengan berani menawar 615,000. Haha, kakak ini sangat murah hati. Pria itu tidak dicintai oleh orang lain, sol merah ini adalah milik Anda. Generasi kedua yang kaya tersenyum terus terang, dan beberapa kata ini sangat luar biasa. Wang Yu mengangguk dan tersenyum, tetapi seluruh orang itu bersikap tenang, seolah-olah 600.000 dolar itu hanyalah sejumlah kecil uang baginya. Wow, suamiku hebat. Aku mencintaimu sampai mati. Ketika dia melihat lawan terakhir dan menyerah, kebahagiaan Lin Qian tiba-tiba pecah, dan dia melemparkan teriakan kegembiraan ke pelukan Wang Yu. Ini hanya sedikit uang. Qian, aku berkata bahwa Wang Yu akan memberimu yang terbaik di dunia. Apa jepit rambut giok putih, itu hanya barang bekas yang dia gunakan, bagaimana itu bisa layak untuk wanita Wang Yu saya? Hanya edisi terbatas, sepatu ratu, ini yang benar-benar bisa menyamai bangsawan Anda. Wang Yu berkata dengan ringan, penuh kebanggaan di matanya. Dan Lin Qian juga penuh kebanggaan dan kebanggaan pada pria yang memeluknya erat. Ini pria Lin Qian. Hanya pria seperti itu yang bisa menandingi Lin Qian. Merasakan mata semua orang, kesombongan Lin Qian tidak diragukan lagi sangat puas saat ini. Bersambung.